Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berkenan bersedia memberikan support kepada channel ini, sehingga saya semakin bersemangat memberikan informasi seputar tutorial dan edukasi setiap harinya ya. Pembahasan kali ini adalah gimana caranya supaya akun kita, supaya akun teman-teman yang sedang menonton ini, yang sedang menyaksikan ini bisa berpeluang, berpotensi berkembang ya. Pastinya seperti itu. Sebenarnya cara-caranya itu sangat mudah ya teman-teman. Cuman cara menerapkannya itu yang sulit. Karena saya sendiri ya sudah membuktikan kalau cara-caranya itu mudah dipelajari. Kita belajar itu sumbernya banyak, tapi menerapkannya itu yang tidak mudah, penuh dengan perjuangan ya teman-teman. Gitu. Yang pertama adalah kita harus bisa menentukan topik dulu ya, atau tema. Kira-kira kita akan membuat konten seputar apa dulu? Seputar komedi misalnya ya, seputar lucu-lucu. Jadi diusahakan nanti kita harus membuat konten yang konsisten, memposting video yang lucu-lucu terus, komedian terus. Yang dibahas adalah seputar komedi lucu-lucu. Jangan pernah campur aduk dengan konten memasak atau konten berwisata jalan-jalan atau konten lainnya gitu. Pokoknya fokus satu tema. Itu nanti kenapa teman-teman? Karena sistem akan lebih mudah membaca algoritma akun kita. Itulah kelebihannya pokoknya kalau satu tema. Contohnya begini. Misalnya ada akun ya yang scroll-scroll beranda gitu ya, kita scroll-scroll beranda, masih dalam algoritma standar. Algoritma standar itu dia memberikan apa ini, memberikan informasi penyuguhan. Itulah kita disuguhi konten-konten lengkap, bermacam-macam konten. Ada misalkan lucu-lucu, masak atau apa. Nah, yang ditontonnya paling lama itu apa? Misalkan saya paling lama ternyata menonton video lucu-lucu. Nah, itu sistem nanti akan membaca jejak data sistem kita ya. Jadi terbaca oleh sistem kalau kita itu durasi paling lama menonton video lucu-lucu, sehingga nanti algoritmanya akan direkomendasikan video itu masuk ke kita. Jadi konten kita yang satu tema itu teman-teman akan direkomendasikan terus sama orang itu. Jadi yang satu tema, konten-konten lainnya akan ikut antri di belakangnya gitu kan. Jadi banyak nanti konten-konten lucu yang lewat di beranda gitu. Teman-teman pernah memperhatikan nggak di beranda teman-teman itu perilaku teman-teman? Misalkan suka menonton orang mancing dan berandanya penuh dengan orang mancing. Teman-teman suka menonton video-video yang seksi-seksi ya, berandanya penuh dengan orang-orang yang seksi-seksi gitu. Itu terbentuk karena perilaku kita sendiri ya. Jadi algoritma itu terbentuk karena perilaku kita sendiri. Itulah yang dinamakan algoritma. Nah, tidak kalah penting lagi adalah kita harus bisa memperhatikan peraturan yang ada di Facebook. Jangan pernah kita melanggarnya. Pokoknya ada keterkaitan semuanya, itu faktornya banyak ya. Kita jangan pernah melanggar peraturan. Itu yang paling penting banget. Kalau kita melanggar peraturan, meskipun akun kita nanti sudah luar biasa, sudah FYP, sudah viral, sudah banyak pengikutnya, tapi begitu kita sering melanggar, terkena pelanggaran, itu penghasilan bisa terhambat ya. Lebih parahnya lagi, terkena dismonetisasi atau dicabut monetisasinya.
Nah, yang berikutnya itu melakukan interaksi ya, karena ini di Facebook, jadi interaksi itu juga disarankan, tapi juga tidak terlalu penting banget menurut saya ini. Tapi disarankan agar sistem membaca kinerja akun kita itu dijalankan oleh manusia, bukan bot. Ya, masuk akal kan? Jadi sistem itu akan membaca kinerja akun kita itu dijalankan oleh manusia, bukan bot, sehingga berpeluang masuk kategori akun kita itu diprioritaskan oleh sistem. Itu tujuan yang paling utama ya, yang paling tepat. Kita berinteraksi, bisa loh interaksi kita itu justru akan menjerumuskan akun kita semakin jelek perkembangannya atau susah berkembang. Kenapa demikian? Contoh teman-teman, di beranda kita itu muncul postingan orang-orang yang suka hadir di konten kita. Paham kan? Di beranda kita muncul postingannya orang-orang yang juga suka berkomentar dan hadir di postingan kita. Itu tandanya konten kita itu dipertemukan di beranda sama konten orang itu. Paham ya? Sistem itu terbentuk karena perilaku kita, berarti algoritma kita itu sudah terbentuk keterkaitan kesalingan ya, saling support gitu. Karena kontennya si A ini saya support, iya toh, saya komentari, dan postingan kita, konten kita juga lewat di berandanya, makanya dia juga ada gitulah. Itulah algoritma yang keliru. Paham kan teman-teman? Jangan sampai terjadi ya kita membentuk algoritma yang keliru. Kenapa saya bilang keliru? Karena sudah tertulis jelas di peraturan Facebook kalau kita sesama konten kreator tidak diperbolehkan ada keterkaitan bekerja sama interaksi palsu. Barang siapa yang dengan maksud tujuan untuk mengembangkan apa itu penghasilan, meningkatkan apa itu namanya ya, meningkatkan kontennya supaya banyak penontonnya, banyak view, banyak like-nya. Itu jika dikoordinasi, jika direkayasa, itu sistem membaca ya teman-teman. Jadi tidak diperbolehkan intinya. Pokoknya seperti itu. Akan terdeteksi sistem, intinya akun kita itu terdeteksi interaksi palsu. Makanya kita jangan sampai membentuk algoritma yang keliru ya. Jadi teman-teman yang saat ini yang sedang menonton video saya ini, cek-cek dulu kalau berandanya itu hanya dipenuhi sama orang-orang apa itu yang suka mensupport konten kita. Itu tandanya algoritma teman-teman keliru. Dipertemukan sama sistem itu karena algoritmanya keliru. Jadi kalian saling bertemu, saling berketerkaitan. Jadi kesalingan apa itu, interaksi, kesalingan, keterkaitan, saling support itu lebih baik dihindari ya teman-teman. Itu interaksi yang gak sehat. Saran saya dihindari biar akun teman-teman nanti lebih direkomendasikan dibaca oleh sistem. Itu tujuan yang paling utama. Jika sudah dibaca oleh sistem, perilaku kita itu bagus, insya Allah kedepannya sistem itu akan merekomendasikan akun kita itu berkembang, lebih berpotensi, berpeluang gitu ya. Jadi saya sarankan teman-teman kalau berinteraksi jangan ke orang-orang itu ya. Lebih baik ke mana itu, akun-akun yang baru atau akun-akun yang viral. Coba perhatikan akun-akun yang viral itu kalau kita komentari, kita like gitu, dia tidak akan mensupport balik konten kita. Kebanyakan seperti itu, bahkan paling sering. Maka kita terapkan seperti itu ya.
kita usahakan interaksi keluar sejauh-jauh mungkin. Jadi jangan sampai yang kita support itu kontennya, pemiliknya juga mensupport konten kita. Jadi yang interaksi yang sehat itu kita interaksi keluarnya ke konten-konten yang viral itu aja, sama yang baru yang tidak pernah berkomentar di postingan kita. Itu saran saya. Jadi saya berpikiran kalau kita itu interaksinya jauh meluas ke orang-orang baru, maka juga akan lebih berpeluang, berpotensi direkomendasikan luas juga. Jadi sesuai sama perilaku kita, teman-teman. Nanti lama-lama algoritma kita akan terbentuk dengan baik, dengan benar. Nah, sebagai penentu yang terakhir adalah sebagai finishnya ini adalah konten kita ya, video kita, postingan kita, konten kita. Jadi usahakan membuat konten yang berbobot, yang berkualitas ya, yang menciptakan daya tarik yang tinggi. Biar audien itu nanti nggak sadar menikmati konten-konten kita itu, dia terjebak dalam durasinya ya, sampai nggak sadar, sampai waktunya habis dia itu masih menikmati, masih menunggu-nunggu, kok udah habis nggak terasa ya, gitu loh. Itu yang akan sangat berpeluang akun kita nanti bisa lebih meningkat dengan konten kita yang berkualitas, teman-teman. Yang paling utama sebagai penentu itu juga konten kita. Dan jika kita sudah melakukan sesuai tahap-tahap yang benar, insya Allah dengan penutup itu adalah, dengan finish itu adalah konten kita itu sudah tepat, maka lebih sangat berpotensi, berpeluang, itu sangat direkomendasikan oleh sistem, itu mudah berkembang akun kita. Gitu ya. Caranya sangat mudah dipelajari, cuman cara menerapkannya itu yang tidak semudah yang kita pelajari ini, teman-teman. Maksud saya seperti itu. Di finishingnya itu ya, finishnya bikin kontennya itu yang ya, lumayan menyita waktu untuk berpikir, mengedit, menemukan ide-ide yang kreatif gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, silahkan dicoba, dipraktekkan ya. Begitu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa yang baru menonton konten saya ini, tinggalkan jejaknya, like dan subscribe. Dan jika masih ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan jejaknya, berkomentar di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!